Oke, jadi yang wong C delok iki lho botole gawe tahan dulu dan pandan Malam siang hari ini kami akan mengadakan press conference tentang ungkap kasus narkoba dan pil double R yang dilakukan oleh tersangka namanya MS. Kejadian ini terjadi pada hari Jumat di tempat kos-kosan. Kemudian ada informasi dari masyarakat Polsek Balubendo melakukan penggebrakan dan didapatkanlah narkoba beserta alat-alat bukti yang lain. Sesuai dengan hasil yang kita pampangkannya adalah barang bukti yang ada yang kita dapatkan pada waktu penangkapan. Yang pertama adalah sabu-sabu seberat 3,85 ya. 38,5 Pak. Gram, artinya hampir mendekati 4 gram. Yang kedua pil yang jumlahnya 117 butir pil koplo. Saudara MS ini kuliah, MS ini rumah alamatnya berada di Krian. Dia sekarang mengambil kos di tempat di Krian untuk menggunakan barang atau penjualan dari narkoba yang digunakan. Barang ini setelah kita lakukan pendekatan terhadap pemiliknya adalah dari seorang bernama N yang berada dari Sidoarjo dan sekarang juga masih dalam tahap pengembangan, dalam tahap penyelidikan tentunya untuk pengembangan dilakukan penangkapan. Perlu diketahui untuk barang yang ada ini selain dikonsumsi untuk dirinya sendiri, dia gunakan jual ke orang. Tentunya atas perintah dari N yang tertipu yang sampai sekarang masih DPO, kemudian dia akan mendapat keuntungan 100-150 ribu rupiah. Hasil keuntungan ini digunakan untuk membeli barang keperluan sehari-hari, juga untuk keperluan membeli HP yang digunakan dalam operasional kegiatan yang bersangkutan. Kemudian pasal yang dilanggar ini adalah pasal 114 Undang-Undang Narkotika, kemudian pasal 196 Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, narkoba itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ancaman hukuman 6 tahun, dan yang pil ini adalah ancaman hukuman 9 tahun. Kemudian untuk barang-barang yang disita, pertama sabu-sabu seberat 0,3850 gram yang terbagi dari 2 poket sabu masing-masing seberat 2162 gram dan 16,88 gram. Yang kedua pil sejumlah 117.000 jenis double L yang terbagi dalam botol 117 botol, jadi masing-masing botol 1000, berarti 117.000. Kemudian satu buah timbangan merek Sansun, kemudian seperangkat alat hisap, kemudian tas lempang, kemudian uang tunai 26, satu motor. Rencana tindak lanjut akan dilakukan penyidikan dan melimpahkan kepada kejaksaan. Berapa lama dan pelaku menjalankan praktek ini? 1 minggu. Tadi berapa? 1 minggu ya? 2 minggu ya? Jadi dia kenal dengan orang N, kemudian untuk memudahkannya di pos ditempatkan di Tropodo, kemudian
dia menjual barang ini kurang lebih 1 sampai 2 minggu dan ketangkap polisi. Nah, Sasaran untuk sabu sendiri itu dipakai sendiri atau diedarkan? Dijual, digunakan diri dan dijual. Dan barang ini adalah dari milik seorang yang masih dalam DPO namanya N, yang sampai sekarang masih dalam pencarian. sasarannya Untuk targetnya kan? Target sasaran dari siapa yang mengenalkan, karena untuk mendapatkan dari mulut ke mulut secara sembunyi-sembunyi, dan sekarang ini lebih banyak digunakan orang-orang dari seumuran dia, bisa mungkin nggak tua tapi seumuran dan sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh ini kepada terlapor gitu. Dan keuntungan per transaksi itu berapa dari pelaku? Dia mendapatkan keuntungan itu 100 sampai 150 ribu per transaksi. Itu. Jadi barang ini digunakan untuk keperluan pribadi. Iya, per transaksi ya. Per hari. Jadi barang ini dijualkan oleh saudara N, kemudian kalau laku 2 atau laku 1, tapi dalam 1 hari dia mendapatkan upah 100 ribu sampai 150 ribu. Untuk per botol? Per hari, baik sabu maupun juga narkoba. Itu. Nah, keuntungannya tuh kalau pelaku dibuat apa? Digunakan keperluan pribadi, karena ini kos dia udah pisah, sementara dia kos di tempat itu dia berpisah dengan orang tuanya coba nggak tahu dalam lingkup satu kecamatan, dan barang itu digunakan untuk keperluan pribadi, kemudian hasil penjualan untuk keperluan pribadi untuk servis HP. Pel ini dari mana? Ini dari temennya, seorang yang masih dalam pengembangan, namanya M, yang dari 27, yang posisinya sekarang ini mungkin kita akan kita raise lagi dalam waktu yang kita ungkap, sudah ada sumber-sumber atau informasi yang terkait sama keberadaan dari pemilik barang ini. Apakah ada jaringan lapasnya? Kita nggak menduga tentang itu, tapi yang jelas kalau memang sumber jelas mengatakan itu, kita pasti akan raise lagi bahwa barang ini milik seseorang, bahwa ini dalam sebagai orang kurir atau pengembangan dari pemilik. penangkapannya gimana, Pak? Penangkapannya di tempat kos-kosan atas informasi masyarakat yang pada Polsek Boluwondo yang melakukan patroli, sehingga dalam hal itu kita dapatkan seseorang dan barang buktinya yang berada di lokasi kos-kosan itu. Saya kira cukup ya. Cukup, benar. Ya.